Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TV MAN 2 Padang Panjang dalam program Kupas Profesi, memberikan informasi dengan hati nurani. Pada kali ini kita berkesempatan menghadirkan seorang Wakahumas atau Waka Keagamaan MAN 2 Kota Padang Panjang bernama Bapak Indramadi SAG MPDI. Nah, sekarang beliau sudah bersama kita hadir di sini. Assalamualaikum Bapak. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bapak ya. Mengenai MAN 2 Kota Padang Panjang ini Bapak ya, kita kan sudah tahu banyak dari sekolah-sekolah lain itu mempunyai TV-TV atau channel-channel yang sudah duluan daripada kita. Dan kita ini adalah sesuatu hal yang baru di MAN 2 Padang Panjang. Ami mau bertanya dulu ya Pak ya, bagaimana sih giat-giat Bapak atau geliat-geliat Bapak itu membranding atau mempromosikan dari informasi channel MAN 2 Kota Padang Panjang itu sendiri Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kru TV MAN 2 Kota Padang Panjang yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku wakil kepala madrasah MAN 2 Kota Padang Panjang, dalam hal ini bidang humas dan keagamaan di MAN 2 Kota Padang Panjang. Terkait dengan soal mempublikasikan atau membranding dari informasi yang ada di madrasah kita ini, memang kalau kita ikuti perkembangan setiap madrasah atau sekolah, terutama di daerah kita ini, memang sudah lumayan dan cukup. Dan bahkan ya kita sebenarnya ini sesuatu hal yang kita idam-idamkan nih dari dahulu, karena mungkin keterbatasan waktu, keterbatasan alat mungkin ya, terkait itu juga maka program untuk mempublis semua kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah kita ini memang agak terlambat kita. Iya. Jadi kita alhamdulillah walaupun terlambat, tentu kita harus daripada tidak sama sekali. Betul sekali Pak. Jadi insya Allah ke depan mulai hari ini sesuai sejak di SK-kan, sejak di SK-kan oleh kepala madrasah, kita coba briefing dengan kawan-kawan bagaimana nanti bisa kita memaksimalkan media. Ya, media ya semua orang tahu bahwa media itu ada Facebook, ada IG, ada Twitter, ada YouTube, website ya. Nah, ini kita maksimalkan semuanya dalam rangka mempublis informasi yang ada, tentunya media sosial ini ya. Sehingga semua potensi yang wajib diketahui oleh masyarakat luas. Secara lisan orang tahu semua MAN 2, kalau dulu kan MAN Kota Baru ya. Sekarang sesuai dengan nomenklaturnya diganti dengan nama yaitu MAN 2 Kota Padang Panjang. Bagaimana keunggulannya, bagaimana kehebatan, sehingga hari ini melahirkan tentu yang lebih unggul itu adalah di bidang keagamaan, bukan dalam artian bidang-bidang lain tidak ya. Sains kita bisa bersaing dengan madrasah atau sekolah-sekolah umum lainnya. Betul Pak. Nah, ini kurang kita di situ, tidak terpublis. Nah, itu persoalannya. Nah, mulai hari ini insya Allah kita akan publis itu melalui media-media yang ada tadi. Betul. Karena hari ini kalau kita tidak memanfaatkan media ini, tentu kita rugi gitu kan. Rugi dalam artian ya, berarti media-media yang seperti Facebook, Instagram, dan YouTube itu akan bisa kita melihat lagi apa sih potensi-potensi yang ada di MAN 2 Kota Padang Panjang, khususnya keagamaan juga ya Pak? Iya. Nah, mengenai keagamaan nih Pak, dan mengenai media yang akan
menyambung kita dan informasi-informasi kepada masyarakat, itu juga ada tim-tim khususkah atau Bapak punya kiat-kiat bagaimana sih tim yang akan Bapak susun itu sendiri di MAN 2 Kota Padang Panjang? Iya, jadi memang semenjak kita dipercayakan di bidang humas dan keagamaan ini, memang kita sudah punya strategi. Tak lain tak bukan, kesuksesan itu, apalagi soal publikasi ini, kesuksesan itu tidak bisa kita sendiri dan tidak bisa diemban oleh satu orang wakah humas saja atau wakah keagamaan saja. Betul. Mesti melibatkan banyak orang, apalagi soal teknologi gitu ya, soal teknologi. Nah, untuk itu kita perlu membentuk tim ya, namanya kalau saya namanya tim humas MAN 2 Kota Padang Panjang. Tentu ini juga atas izin kepala madrasah tentunya melalui surat keputusan. Nah, tim humas ini nanti juga akan berafiliasi. Sekarang kan tren orang setiap lembaga, apalagi lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan, kantor-kantor itu sudah memiliki sekarang namanya PPID. Ya, PPID ini pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Begitu. Jadi endingnya ke sana nanti. Di sana nanti digodok dan diolah sehingga lahirlah berita-berita. Nanti bisa saja dalam bentuk sinematografi namanya. Ada juga dalam nanti kawan-kawan ini nanti dibagi tugas seperti layout website itu. Nah, kemudian juga nanti yang akan memposting ya ke website kita. Ya, contohnya postingan caption di sosial media tadi gitu. Kemudian juga nanti ada perannya sebagai kontributor berita. Nah, pertama tentu diberdayakan di lingkungan madrasah kita. Ya, diantaranya tentu kegiatan-kegiatan kepala madrasah atau kegiatan-kegiatan siswa, guru dan lain sebagainya, pegawai. Pokoknya semua stakeholder yang ada di madrasah kita, termasuk komite dan lain sebagainya. Nah, ini semua nanti akan kita publis. Ya, contoh hari ini misalnya kan, ini namanya kan offline ya. Ya, ini salah satu contoh. Nah, seketika nanti juga ada dalam bentuk live streaming. Live streaming. Juga nanti ya pokoknya kita menyuguhkan hal-hal yang up to date gitu ya. Up to date. Dan bahkan nanti rencana kalau izin kepala madrasah nanti kita akan sampai kepada absensi online gitu ya, online. Jadi siswa, orang tua, murid bisa mengakses anaknya masuk hari ini apa tidak gitu. Jadi online. Dan bahkan rencana nanti insya Allah lanjut kepada ada namanya istilah di madrasah itu RDM, rapor digital madrasah. Itu sudah dicanangkan dan sudah diprogramkan oleh Kementerian Agama Pusat. Alhamdulillah itu insya Allah nanti akan kita sampai ke sana. Alhamdulillah sekali ya Pak ya. Jadi kita MAN 2 Kota Padang Panjang ini juga ingin kita itu informasi-informasi itu orang tahu juga apa sih MAN 2 Kota Padang Panjang ini, potensi-potensi apa yang dimiliki. Pokoknya kita bikin semua informasi itu tidak terjadi perang urat saraf gitu ya. Tidak lagi menyampaikan informasi-informasi itu melalui konflik-konflik dan melalui basit tagang lie gitu ya. Gitu ya. Insya Allah kita akan coba seperti itu. Alhamdulillah ya Pak. Sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Pokoknya tidak boleh terjadi miskomunikasi. Tidak boleh. Karena miskomunikasi ini adalah musuh yang sangat-sangat paling musuh lah di antara manusia Pak sekarang ini. Iya begitu. Nah, berbicara tentang tadi sudah PPID, tim-tim Bapak yang tim-tim terpilih, orang-orang pilihan yang akan membranding lalu memberikan informasi juga kepada masyarakat luas dan mungkin
ada orang tua dari siswa kita yang nonton ini channel kita ya Pak ya. Iya. Nah, kalau informasi kita sudah kita branding, lalu orang luar juga melihat potensi kita, itu kan ada kalau Ami dengar nih ya Pak ya. Kalau siswa MAN 2 Padang Panjang ini sebenarnya prestasinya sangat luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Luar biasa. Ada juga yang Ami dengar itu anak-anak ini yang kuliahnya itu di luar Pulau Sumatera ada. Benar bahkan sekali. Mereka juga sampai ke Mesir ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah, Ami itu cita-cita banget sebenarnya pengen ke Mesir tapi belum kesempatan untuk kali ini ya Pak ya. Nah, untuk itu Pak, Ami mau bertanya nih. Gimana sih Bapak itu memberikan motivasi, bisa jadi, atau apa sih visi misi Bapak ini dalam hubungan nasional maupun internasional berhubung Bapak adalah Wakahumas dari MAN 2 Kota Padang Panjang. Iya, jadi terima kasih Ami. Jadi kalaupun Ami tidak jadi masuk MAN PK ini, paling tidak nanti di generasi Ami nanti bisa. Amin. Insya Allah. Jadi madrasah kita ini MAN 2 Kota Padang Panjang, atau orang lebih kenal lagi MAN PK atau MAPK. Nah, itu yang lebih apa namanya itu lebih tren mengenai penamaan ini ya. Nah, terlepas dari nama-nama itu, ya seperti apa yang disampaikan Ami tadi, bahwa memang lulusan dari madrasah ini semua orang tahu. Ya, semua orang tahu bahwa lulusannya itu luar negeri dan dalam negeri. Nah, untuk tahun ini saja, yang insya Allah beberapa bulan lagi ke belakang akan berangkat ke Mesir sebanyak 37 orang. Timur Tengah ya, Timur Tengah 37 orang. Dan itu luar biasa support dari berbagai, ya apalagi di dalam madrasah ya. Di luar madrasah juga masyarakat, terutama para pengusaha yang membackup adik-adik kita atau siswa kita yang pergi menuntut ilmu ke Timur Tengah sana. Ada itu beberapa tokoh kita, pengusaha kita yang membackup soal pendanaan, dan jumlahnya fantastis, 1 orang. Wow, luar biasa sekali ya Pak ya. Tetapi beliau tidak boleh dipublis nama beliau. Sampai hari ini alhamdulillah itu kami jaga. Alhamdulillah sekali. Nah, itu di luar negeri seperti Madinah ya, Mesir ya. Tambah lagi dalam negeri. Dalam negeri itu di universitas yang terkemuka, kan UI, UGM, UMN dan ya IPB, ITB itu insya Allah setiap tahun ada anak kita. Itu kalau dalam negeri. Rasanya sudah semacam target ya, motivasi bagi mereka. Ada rasa tidak percaya atau ada rasa tidak pede dia kuliah. Mohon maaf, bukan dalam arti yang kita menafikan universitas yang ada di Sumatera ini tidak bagus ya, tetapi targetnya itu luar Sumatera paling tidak, seperti itu capaiannya itu terutama. Dan itu lebih banyak pada siswa kita yang berasal dari jurusan IPA dan IPS. Kemudian ya keunggulan, memang MAPK ini adalah merupakan madrasah unggulan. Jadi kita termasuk madrasah unggul se-Indonesia. Satu Indonesia. Ya, se-Indonesia maksudnya begini, ada 10 madrasah. Nah, kita salah satunya. Nah, salah satunya madrasah unggul, yaitu MAN PK atau MAN 2 sekarang yang nomenklaturnya MAN 2 Kota Padang Panjang. Nah, keunggulan-keunggulan itu tentu jelas tidak terlepas dari apa? Memang madrasah kita ini adalah sifatnya boarding school. Nah, di dalam boarding school itu isinya, akan ada orang bertanya, kenapa MAN PK itu unggul? Kenapa MAN 2 itu unggul? Ya itu tadi. Karena memang di samping boarding school secara keseluruhan tentu ditopang oleh beberapa kegiatan-kegiatan yang memang kita sudah format dari awal. Ya, contohnya kita ada istilahnya tutorial. Dan tutorial ini nanti bisa disajikan juga melalui guru-guru atau ustadz-ustazah yang ada di sini di madrasah kita.
Dan itu ustaz-ustazahnya itu otomatis itu alumni Mesir semua, Timur Tengah semua, LC semua gitu ya. Bahkan ada yang sudah S2. Nah, nanti juga ada tutorial yang sifatnya sebaya sama temannya ya. Kemudian ada lagi namanya muhadaroh. Muhadaroh, di situ dilatih bagaimana berpidato, berkhutbah ya, dan berceramah ya, kultum dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi hari berbahasa. Hari berbahasa ya, kalau bahasa Indonesia sudah pasti ya, bahasa Inggris dan bahasa Arab sudah makanan setiap hari gitu, setiap saat. Ya, kemudian ada lagi program namanya tahfiz. Ya kan. Orang paham tahfiz itu hanya Al-Qur'an. Ya. Di sini kita sudah sudah memprogramkan tahfiz hadis. Tahfiz hadis? Hadis, ya. Jadi kalau untuk tahfiz Al-Qur'an itu dalam 1 tahun itu 2 juz. Tetapi 2 juz itu boleh uji. Tidak sama dengan lembaga-lembaga lain yang notabene-nya mengejar pertise, sekian juz, 20 juz, 30 juz. Yeah. Tidak seperti itu, tidak semata-mata itu. Tetapi memang benar-benar bisa diuji, insya Allah. Kalau tidak begitu, hafalannya tentu tidak bisa mereka ke Mesir, ke Timur Tengah. Gitu. Itu tahfiz Al-Quran. Lalu tahfiz hadis tadi. Tahfiz hadis itu kita punya target untuk kelas 10 itu misalnya hadis arba'in gitu ya. Kelas 11 Bulughul Maram ya, yang kelas 12 juga Bulughul Maram itu. Ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan apanya hadisnya gitu. Nah, kemudian ada kita bentuk lembaga tilawatil Quran gitu ya, atau LPTQ Mandua Kota Padang Panjang gitu. Banyak ya Pak? Banyak ya. Kemudian ada lagi kita sajikan juga dalam bentuk fikih mar'ah, soal kewanitaan ya kan, karena anak-anak kita kan ada yang putri. Dan ini sengaja kita programkan karena untuk mengkaji fikih mar'ah itu tidak tercakup dan tidak bisa kita andalkan pertemuan di PBM tatap muka, PBM yang formal dari pagi sampai sore gitu ya. Jadi memang harus kita tambah di asrama, kegiatan asrama. Kemudian ya kitab standar sudah pasti, Nah, kemudian ada lagi yang barangkali di lembaga lain, pendidikan lain, madrasah lain tidak ada, seperti liqa maftuh misalnya. Betul, dalam artian itu ada pengajian awalnya, lalu setelah itu dilakukan tanya jawab, dan itu mendalam, tidak hanya ya artinya sampai tuntas dikaji begitu. Tidak hanya kulit luar. Tidak kulit luar saja, tuntas, karena ini akan dia pakai dan bahkan akan dia sampaikan sama orang lain gitu. Jadi insya Allah anak-anak kita ini kalau sudah tamatan di sini sudah bisa berceramah, sudah bisa khutbah, imam dan lain sebagainya, itu sudah insya Allah. Nah, itu barangkali bentuk program-program yang kita sajikan sehingga membuat MAPK ini atau Mandua Kota Padang Panjang ini unggul. Saya kira begitu. Di samping memang ada organisasi-organisasi lain yang terkait dengan madrasah kita, seperti kalau yang perempuan nanti ada pula namanya organisasi format. Nah, di situ tidak hanya sekedar organisasi, tetapi memang mengkaji agama lebih dalam. Ya. Kemudian ada lagi namanya kalau di asrama ada ISMA, ada Mafokus gitu ya. Mafokus ini kan madrasah aliyah khusus ya. Gitu. Saya kira gitu ya. Banyak sekali, luar biasa ternyata Mandua Padang Panjang ini ya Pak ya. Alhamdulillah. Itu yang bisa kita ketahui dari Mandua Kota Padang Panjang ya. Keunggulannya sangat luar biasa banyak. Pertama, ternyata siswanya yang tahun ini 37 orang. Insya Allah beberapa bulan lagi akan berangkat. Alhamdulillah. Impian ke Mesir, tapi ternyata anak-anaknya yang berkesempatan untuk ke Mesir. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai Bapak bagaimana membranding, ada yang PPDI juga yang mengurusi tentang informasi dan juga dokumentasi dari Mandua Padang Panjang, yang insya Allah kita akan bisa melihat kegiatan-kegiatan itu sendiri ya Pak ya.
baik itu yang kegiatan asramanya juga, keunggulan-keunggulan asrama, yang dari juga anak-anaknya yang kayak seperti ada anak OSIM-nya juga, ada ekstrakurikulernya juga. Ternyata setelah kita dengar dari Wakahumas atau Waka Keagamaan MAN 2 Kota Padang Panjang, itu banyak sekali potensinya. Jangan sampai kita melewatkan MAN 2 Kota Padang Panjang ini. Ternyata potensi anaknya itu sangat luar biasa sampai ke Mesir ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, ini kata motivasi buat mungkin siswa-siswi yang berada di luar sana untuk bagaimana sih belajarnya lebih giat lagi atau bisa menarik perhatiannya untuk ke MAN 2 Padang Panjang ini Pak. Ya, kita sampaikan bahwa insya Allah MAN 2 Kota Padang Panjang ini menjadi madrasah yang Ananda idamkan untuk masa yang akan datang, baik bagi calon orang tua murid, sehingga memang menjadi target utama. Kita jadikan ya sesuai dengan moto kita di madrasah hebat, madrasah bermartabat dan mendunia. Gitu ya. Amin. Semoga doanya itu terkabul dan kita semakin menggali lagi potensi-potensi yang ada di siswa-siswa kita. Nah, mungkin segitu dulu Pak kita bincang-bincang kali ini, dan kita bisa kembali lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan mengupas lagi apa sih potensi yang ada di MAN 2 Kota Padang Panjang. Insyaallah. Jangan lupa untuk selalu melihat TV MAN 2 Kota Padang Panjang pada program Kupas Profesi, memberikan informasi dari hati nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.